Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kami di Jasa Narketeri, yang mana dalam edisi kali ini kami akan berbagi mengenai tips atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan mengadop atau ingin membeli kucing. Dan untuk itu, demi membantu untuk karya-karya kami selanjutnya, serta agar teman-teman bisa selalu mengikuti kami, tolong jangan lupa keikhlasannya untuk membantu memberikan subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih. Langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita mengadop atau membeli kucing adalah pelajari dulu, cari tahu dulu, pahami dulu mengenai standar kualitas kucing yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin mengadop kucing apa? Ras Persia, Maine Coon, Bengal, Sphinx, Biasa, Exo, atau kucing apa? Misalnya kita ingin mengadop kucing Persia atau ingin membeli kucing Persia, kita pahami dulu seperti apa standar kualitas kucing Persia, sebab memang masing-masing dari ras atau jenis kucing itu masing-masing ada standar kualitasnya. Jadi jika kita sudah bisa memahami, maka kita bisa mengetahui seperti apa kualitas kucing yang akan kita beli nantinya. Ini demi agar untuk mencegah atau menjaga teman-teman biar bisa mendapatkan kucing yang sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Langkah kedua yang perlu kita pahami atau kita ketahui adalah mengenai blood plan dari kucing yang kita akan adopt. Dalam hal ini yang kami maksud blood plan adalah bukan nama Keteri. Jadi bukan misalnya blood N, ini blood plan siapa? Oh, Sahna Keteri. Blood plan siapa? Titik A Keteri, B Keteri, bukan itu. Karena menurut kami, mohon maaf mungkin ada yang berbeda pendapat, kalau nama Keteri itu bukan blood plan tapi land. Itu hanya brand, ya, hanya brand atau hanya nama. Sedangkan di sini yang kami maksud dengan blood plan adalah garis darah, silsilah, garis keturunan. Otomatis yang kita harus tahu adalah garis darah dari kucingnya, bukan Keterinya. Nah, dicontoh di sana Keteri. Di sana Keteri ada berapa ekor kucing? Nah, kucing yang mau kita adop ini misalnya. Dan dari ini kita mengadop, ini bersiapa bapak ibunya? Oh, ini misalnya. Misal bapak ibunya ini A, bapaknya ibunya B. Nah, untuk mengetahui seperti apa blood line antara perkawinan A dengan B hasilnya, itu kita cari tahu, bukan hanya kucing yang kita incer saja atau kita inginkan. Tanyakan, saudara-saudaranya ada berapa ekor? Misalnya 5. Sehingga dari 4 ini kita cari informasi. Seperti apa? Misal kalau di ras Persia, seperti apa bentuk kepalanya? Seperti apa bentuk dan posisi hidungnya, seperti apa bentuk dan bentuk matanya, seperti apa bentuk dan posisi telinganya, dan seterusnya. Nah, kita akan mempunyai gambar. Kalau memang diperlukan, juga cari tahu tentang anak perkawinan A dengan si B ini yang ada di liter atas, ya, generasi di atasnya sebelum kucing yang generasi yang akan kita adop ini atau kita beli ini. Nah, di situ kenapa? Agar kita mempunyai gambaran. Nah, begitu pun nanti kita juga mau tahu yang lain, misalnya kita ingin tahu. Jadi sekali lagi, blood plan yang kami maksud ini adalah garis darah dari kucingnya, telah silsilah generasi dari kucingnya, dan bukan nama Keteri. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui seperti apa nanti genetik yang akan kita dari kucing yang akan kita adop. Tapi sekali lagi, gambaran genetik yang akan kita adop. Nah, langkah ketiga adalah genetik. Kenapa saya bilang genetik? Sama dengan manusia. Nah, sama dengan manusia seperti ini misalnya. Si A ini dari keluarga yang generasinya melahirkan anaknya yang bagus-bagus. Misalnya manusia, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih-bersih, kulitnya putih. Kita jangan melihat ini aja. Kalau melihat ini saja, ya memang dia rata-rata cantik, ganteng, bersih, putih. Kalau kita mau lihat genetiknya, tapi juga lihat nanti dari anaknya si A ini, dia menikah dengan siapa? Misalnya anaknya si A di sini. Nah, dia menikah dengan siapa? Si C. Nah, si C ini maaf sebelumnya. Ini hanya ibarat contoh. Si C ini misalnya dia mempunyai genetik
riwayat genetik dari generasi di atas atasannya, rata-rata keluarganya mempunyai kulit hitam, warna hitam. Mohon maaf ya, sekali lagi ini bukan membahas warna kulit, tapi kita saya memberi gambaran contoh. Nah, otomatis hasil anakan dari generasi dari keluarga si A ini yang tadinya cantik, putih, bersih, ganteng, jika ketemu ini belum tentu kulitnya, tergantung genetik kuat mana. Kuat yang si A yang ini, otomatis anaknya akan banyak warna kulit putih. Kalau kuat si B, si istrinya atau betinanya, otomatis anaknya akan banyak kulitnya hitam. Nah, kalau imbang ya kopi susu, tapi kopi susu dalam arti bukan belang ya, bukan belang. Artinya sama-sama, misalnya anak kedua ada kemungkinan satu-satu kemungkinan. Ini gambaran genetik karena memang tidak ada yang pasti, itu semua dari Allah. Tapi setidaknya jika kita mengetahui dan mempunyai gambaran, setidaknya kita mempunyai peluang untuk memaksimalkan hasil bagus, meminimalir resiko hasil yang kurang bagus. Nah, kembali ke kucing. Genetik ini kayak apa? Kalau dari bapak dari si A berkawin dengan B ini, anak-anaknya seperti apa? Seperti apa dia anak-anaknya? Oh, ciri khas antara kalau si kucing A kawin dengan namanya B ini dikawinkan, maka anak-anaknya rata-rata seperti ini, punya ciri khas. Mungkin matanya yang besar dan bulat, mungkin hidungnya posisinya yang bagus, yang stopnya yang beliknya dalam, mungkin bentuk kepalanya yang besar, mungkin bentuk tulangannya yang besar, mungkin gen bulunya yang bagus. Nah, mungkin gen badannya yang rata-rata mempunyai gen gemuk, faktor gemuk. Nah, dari sana kita bisa mempunyai gambaran tadi bloodline kaitannya dengan genetik. Jadi ini diperlukan. Loh, kok bisa genetik sangat menentukan? Iya, seperti contoh kita ibaratkan lagi kembali ke manusia. Jika ada seorang anak yang mempunyai penyakit atau menderita penyakit asma, insya Allah ada kemungkinan besar bapak atau ibunya, kakek atau nenek dari anak ini, atau mbah-mbahnya yang mempunyai riwayat penyakit asma. Jadi gen ini selain menentukan arah anatomi, kualitas anatomi dari kucing tersebut, juga menentukan apakah hasil anakannya nantinya mempunyai riwayat penyakit keturunan atau penyakit genetik. Yang kedua, juga kita akan bisa mempunyai gambaran apakah kucing dari yang kucing akan kita adop ini mempunyai riwayat cacat keturunan atau cacat genetik. Ini bisa kita ketahui kalau kita bisa mencari tahu dari sini. Anak saudara-saudaranya ini kalau perlu di atas-atasannya. Apa dari 5 ini bagus api. Tahu-tahu di sini rahangnya bermasalah. 4 ekor ini. Oh, ini bagus. Ini lagi di atasnya ini bagus. Tahu-tahu di sini imunnya kurang bagus dari 4 itu. Nah, itu kan kita mempunyai gambaran seperti apa kucing yang akan kita adop nantinya. Jadi genetik dan bloodline sangat diperlukan untuk diketahui untuk menunjang standar kualitas yang kita inginkan, untuk menghindari riwayat penyakit bawaan yang akan diturunkan, cacat bawaan yang akan diturunkan, itu demi meminimalir risiko-risiko seperti itu. Keempat yang harus kita persiapkan atau kita pertimbangkan adalah mengenai kesehatan atau kondisi kesehatan. Tanyakan kepada breedernya, caterinya, kucing ini bagaimana pada saat kita mengadop, kondisinya bagaimana, apakah tidak ada masalah, apakah lagi flu, apakah lagi kena jamur, kena skebis dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan ditanyakan. Insya Allah teman-teman catering atau breeder tidak akan keberatan untuk menjelaskannya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Sebab saya pribadi, saya tidak tahu orang lain, saya tidak bicara mengenai orang lain.
Saya bicara mengenai pribadi saya, pengalaman pribadi saya berapa kali dan acap kali ditanyakan atau dijadikan tempat curhat oleh teman-teman yang merasa kecewa setelah mengaduk waktu mengaduk kucing, setelah kucingnya nyampe. Om, di KTRI kok gini, kayak kucingnya kok sampainya dalam keadaan bonus, skebis, bonus ini, bonus ini. Nah, untuk menghindari itu, untuk meminimalisir itu, kami sarankan tanyakan dulu sebelum kucing itu diadop, tanyakan ini kucing ini kondisinya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Tidak usah sungkan-sungkan. Saya yakin insya Allah teman-teman catering dan breeder itu tidak akan keberatan untuk menjelaskannya, karena saya percaya dan saya tahu sekali teman-teman itu masih banyak yang jujur-jujur, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Cuma memang dalam hal ini sampai tanyakan yang wajar-wajar. Jangan tanya, oh karena breedernya atau cateringnya cantik, bersih, mulus. Ditanyakan, kapan kita kencan, kapan kita jalan-jalan, kamu mau kemana, karena dia ganteng digodok. Jangan itu. Artinya maksudnya yang saya maksud itu jangan sungkan-sungkan, jangan sampai ketahuan pasangan kamu. Kalau kamu ketahuan nggodain orang lain, ketahuan pasangan kamu, ya dipukul atau diamuk nanti. Jadi yang saya maksud jangan ketahuan oleh pasangan kamu. Guyon nggak apa-apa ya, jangan diambil hati. Makasih. Langkah kelima yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita mengadop kucing atau membeli kucing, terlebih dulu tidak ada salahnya kita menanyakan kepada breeder atau catering mengenai salah satunya atau diantaranya cat foodnya. Di breeder atau catering itu kucing yang akan kita adop ini dikasih cat food merek apa, terus sampo-nya dikasih sampo apa, merek apa. Kalau memang ada vitamin, tanyakan vitaminnya. Jika memang dia diberikan daging, tanyakan mengenai daging apa yang diberikan. Terus bagaimana dalam pemberian daging ini, bagaimana dosis pemberian vitamin ini, bagaimana cat food ini, tujuannya apa, agar kita bisa mempersiapkan diri kita sehingga kucing yang kita adop setelah nyampe ke kita bisa meneruskan perawatannya. Nah, namun jika memang menurut teman-teman, misalnya di cat foodnya, merek cat foodnya di category A ini kurang bagus, misalnya menurut teman-teman, tapi saya tidak mengatakan pasti ya, tidak apa-apa, diganti oleh cat foodnya, tapi gantinya secara bertahap, jangan secara langsung, karena apa, dikhawatirkan nanti bisa mengakibatkan diare jika pencernaan kucing tersebut kaget karena menerima makanan yang baru. Nah, tapi dalam hal mengganti, bukan mengganti, misalnya di ini grade-nya kita contoh ya, contoh ini hanya contoh. Grade cat food yang diberikan oleh catering ini adalah grade-nya misalnya di 80%. Oh, kita ganti. Jangan mengganti dengan yang 60%, 50% grade-nya, kualitasnya, tapi ganti yang lebih baik dari yang awal. Gitu. Kalau ganti kepada yang lebih kurang kualitasnya, ya dikhawatirkan nanti kucingnya juga kurang bagus hasilnya, perawatannya. Jadi kenapa saya perlu sampaikan, cari tahu tentang karakter, termasuk karakter kucingnya, kebiasaannya, apa yang dia tidak senang dan sebagainya, tanyakan, tidak apa-apa. Untuk apa? Agar kita mempersiapkan sebelumnya, sebelum kucing itu datang ke tempat kita, dikirim ke tempat kita, nyampe tempat kita sudah siap samponya dan sebagainya, agar kita bisa meneruskan perawatan. Jangan sampai kucing yang kita adop ini dalam kondisi bagus, bulunya wow dan sebagainya, kalau bersiap begitu nyampe karena memang salah sampo, salah ya, akhirnya bulunya rusak, atau misalnya salah cat food, akhirnya cat food tidak cocok sehingga mengakibatkan diare, pencernaannya terganggu dan sebagainya. Tujuannya untuk itu, agar kita siap dan agar kucing tidak terkena imbasnya. Kucing yang akan kita adop ini, yang akan kita beli ini tidak terkena imbasnya. Jadi cari tahu, tanyakan. Insya Allah teman-teman catering, sekali lagi breeder, insya Allah tidak akan keberatan. Karena apa? Saya yakin insya Allah seperti saya. Justru saya malah senang ditanyakan hal itu. Karena apa? Saya menginginkan kucing saya setelah diadop orang juga sama baiknya perawatannya, juga sama yang diterima. Karena bagaimanapun juga kucing saya anggap anak saya. Jadi insya Allah teman-teman catering atau breeder juga akan beranggapan itu. Mereka tidak akan keberatan untuk memberitahunya.
Insya Allah saya yakin itu. Walaupun kapasitasnya setiap orang mempunyai karakter, mempunyai hawa nafsu, mempunyai kontrol diri yang tidak sama, yang berbeda-beda. Tapi insya Allah masih banyak yang lebih bagus, masih banyak teman-teman catering yang lebih terpercaya, lebih rekomen saya yakin dibanding yang catering-catering yang hanya segelintir yang oknum-oknum ini. Jadi saya rasa insya Allah tidak ada masalah untuk hal ini. Dan untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Demikianlah akhirnya yang kami sampaikan, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan atau kita persiapkan di saat kita akan menghadap kucing. Tujuan kami tidak lain bukan untuk menjatuhkan orang lain atau catering lain, bukan, tapi tujuan kami adalah bagaimana agar teman-teman itu semua bisa mempunyai standar kualitas, baik dari kucingnya standar kualitas, baik dari ownernya untuk melakukan perawatan yang akan dilakukan diberikan kepada kucing-kucingnya. Karena apa? Sebab jika hasilnya memang sudah banyak yang bagus, otomatis kita mempunyai tambah semangat. Ya, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena memang dikhawatirkan jika adopter punya rasa kecewa, dia akan mentelantarkan kucingnya. Jadi bukan demi ini semua, dan juga untuk meminimalir omongan-omongan luar. Oh, catering A ini begini, catering B ini begini, kok catering C kok begini. Itu untuk saya minimalir dengan cara yang saya sampaikan ini. Kenapa? Dengan adanya ini, jadi tidak gampang-gampang menyalahkan orang lain. Artinya apa? Kok saya dapatkan begini? Ya, kesalahan yang pertama adalah kita yang tidak bertanya. Bukan kesalahan pertama, bukan ada di catering tersebut, kita yang tidak bertanya itu. Nah, kecuali kita sudah bertanya catering ini berbohong, yaitu no comment. Menyampaikan catering itu setelah kita tanyakan, adopter tanyakan, ternyata menyampaikan yang tidak sesuai, saya no comment. Kapasitas saya di sini tidak mengatakan si catering A ini bagus atau jelek atau buruk, si catering C ini bagus atau buruk, tidak. Monggo dinilai masing-masing, kalau itu dianggap baik monggo, dianggap buruk monggo. Jadi tujuan saya tidak lain adalah tidak bukan. Kenapa saya ungkap masalah cara-cara atau langkah yang akan kita ambil waktu akan mengadop kucing adalah hanya agar adopter tidak merasa dikecewakan, sehingga bisa mendapatkan kucing-kucing yang bagus, yang sesuai, yang sehat-sehat, dan juga agar tidak terjadi silang sengketa, fitnah di mana-mana, gibah di mana-mana, catering A begini, catering B gini, catering C begini, itu tujuannya. Jadi sama-sama diuntungkan dengan apa yang saya sampaikan ini. Catering diuntungkan, adopter diuntungkan, insya Allah. Sekali lagi tidak ada maksud apa-apa. Monggo kita berbagi, saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan jangan lupa subscribe. Agar apa? Agar teman-teman bisa mengikuti terus konten-konten kami yang selanjutnya, tayangan-tayangan kami selanjutnya, edukasi yang kami selanjutnya, dan untuk membantu kami agar lebih semangat berkarya. Mohon bantuannya, mohon ikhlasnya. Semoga kita semua mendapatkan limpahan nikmat, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.